Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat siang semua Sobat Budaya yang sementara mendengarkan RRI Pro 4 hari ini. Setiap hari Kamis seperti biasa ada Magota Bercerita yang akan menemani selepas makan siang dari semua Sobat Budaya yang mungkin sementara mendengarkan dari RRI Manado, Gorontalo, Talaut, dan Tahuna. Nah, seperti biasa juga di Magota Bercerita orang akan menghadirkan salah satu sosok menginspirasi yang akan membagikan banyak hal seru seperti RRI Manado yang hari ini menjadi host untuk Magota Bercerita. Dan Torang memang sudah menyiapkan satu narasumber yang sudah ganteng pula, punya wawasan yang sangat luas ya, dengan banyak sekali cerita yang akan dia bagikan for orang semua yang mau sama-sama melestarikan budaya leluhur, terus juga menjaga lingkungan, sudah itu juga melindungi satwa endemik yang ada di daerah kita khususnya di Sulawesi Utara, plus juga mungkin nanti beliau akan mengajak kita untuk berbaur dengan alam, bagaimana caranya berbagi kesenangan dengan alam langsung, dengan orang sekitar, bahkan menikmati pertunjukan-pertunjukan yang mungkin tidak pernah ada di bayangannya Sobat Budaya. Tapi sebelum kita memperkenalkan siapakah narasumber kita hari ini yang walaupun memang tidak bisa hadir di RRI Manado karena satu dan lain hal, mungkin karena persiapan juga yang akan mereka lakukan buat event besok, tapi kita nanti akan berkenalan secara langsung ya via Zoom juga. Dan dia mau menyapa dulu untuk semua teman-teman yang ada di Magota Bercerita kali ini, untuk RRI Tahuna yang sudah siap 30 menit sebelum kita on air hari ini. Halo Tahuna, selamat siang. Halo, halo, mungkin bisa di unmute. Halo, selamat siang. Aduh, kita pakai kakak senior yang cantik sekali, Kang. Tapi sepertinya suaranya dari RRI Tahuna belum bisa didengar ini. Halo? Oke, RRI Talaut juga sudah bergabung ya. Nanti orang mau coba lagi mungkin dari RRI Tahuna untuk bisa memperbaiki dulu. Sepertinya ada kendala teknis ya. RRI Talaut, mana suaranya? RRI Talaut juga standby hari ini. Halo, selamat siang. Hai Put. Halo Putri. Halo Put, bisa dengar suaranya Dewi? Oke, kita coba ya untuk mengoptimalkan kendala yang terjadi hari ini sambil menunggu RRI Gorontalo juga untuk ikut bergabung. Yang pasti hari ini di Magota Bercerita, orang mau berkumpul bersama-sama untuk mengobrol soal salah satu event yang akan diadakan di Kota Tomohon. Dan kita tahu sendiri Kota Tomohon ini menjadi salah satu kota bunga yang memang masih sangat-sangat asri, dan juga kalau misalnya dibayangkan untuk bikin sebuah event, apalagi event ini pasti akan cocok sekali karena ya nuansanya kalau kata Vidi Aldiano nuansa bening yang sangat-sangat membuat kita tuh merasa nyaman berada di sana, menikmati alam sekitar dengan sajian-sajian pagelaran yang akan dihadirkan, plus juga bagaimana cara kita belajar untuk tadi sudah Dewi bahas mencintai lingkungan seperti apa, melestarikan kebudayaan leluhur, plus juga bagaimana cara kita untuk mempelajari sesuatu hal agar supaya hidup kita dengan alam ini bisa berjalan beriringan begitu ya. Nah, kita di kali ini akan memperkenalkan narasumber kita yang sudah hadir. Sebelumnya selamat siang buat Mas Aulia Renoza Akbar. Hai Mas. Mas Reno. Selamat siang. Selamat siang. Reno aja Kak. Reno aja ya. Ini sebenarnya sebenarnya kalau di RRI Pro 4 torang mesti pakai bahasa Manado. Cuma maaf sebelumnya untuk pendengar yang tidak berbahasa Indonesia, saya tidak bisa, belum fasih bahasa Manado. Ya. Tapi kalau boleh tahu Mas Reno ini asli mana sih Mas Reno?
Saya dari Jakarta, Kak. Oh, Jakarta, ibu kota banget ternyata ya. Selamat datang di Manado. Udah berapa lama di Manado nih Mas Reno? Di Tomohon udah mau jalan 3 tahun. Oh, oke. Mudah-mudahan tahun berikutnya udah sangat-sangat fasih ya. Amin. Kalau bisa berbahasa Tombulu ya. Waduh. Next level sih itu. Jadi kita mau perkenalkan nih Mas Aulia Reynoza Akbar, ini salah satu event lead di Lokatana. Jadi Lokatana ini merupakan sebuah festival yang akan digelar di Tomohon. Nah, Lokatana ini merupakan hasil kolaborasi antara Kaimea Kitchen and Bar dan juga Yayasan Masarang yang akan menampilkan berbagai kegiatan seni budaya sekaligus juga untuk memperingati Hari Tuna Sedunia dan edisi keduanya ini ya, bener ya Mas Reno ya. Ini edisi kedua kita. Nah, edisi kedua ini mengambil tajuk yang bertajuk Roots and Rhythm. Roots and Rhythm. Yes, yang memadukan kearifan lokal. Nah, ini Mas Reno bisa diceritain awal mulanya lahirnya Lokatana itu kenapa sih? Apa yang men-trigger kalian gitu? Kudu harus ada Lokatana di bumi ini gitu. Oke. Jadi triggernya adalah kita kan ini inisiatornya kan dari Kaimea Kitchen and Bar sama Yayasan Masarang. Jadi untuk mungkin pendengar atau kalau misalnya kakak-kakak udah pernah ke Kaimea ngelihat restorannya itu desainnya sama eksekusi hampir untuk ke seluruh aspek operasionalnya itu memperhatikan keselarasan sama lingkungan. Itu yang menurut kita masih agak baru lah gitu. Bahkan dari pembangunan tempat mereka itu kan di tengah hutan itu cuma nebang satu pohon gitu. Terus mereka sisa makanannya jadi kompos di Sulut. Inisiatif-inisiatif mengenai lingkungan mungkin bisa gitu. Emang perlu ada dorongan yang agak di awal, cuman kita melihatnya sih masih visible lah gitu. Nah, Yayasan Masarang sendiri emang udah bergerak dari 2007 itu untuk restorasi ekosistem, untuk rehabilitasi satwa liar, penyelamatan satwa liar, sama pemberdayaan masyarakat melalui ada usaha juga dengan gula aren, dengan pohon aren yang kita lakukan itu untuk memberikan value ke hutan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kita pikir kayak sebenarnya budaya di Sulut ini kan rata-rata sih hampir semua wilayah di Indonesia lah gitu. Semua budaya tuh punya interaksi dan punya kedekatan sama alam, gimana mereka mengatur hidup berdampingan dengan alam secara harmonis gitu. Dari budaya-budaya yang misalnya kayak entah itu lewat cerita-cerita mitologi atau kayak cerita-cerita atau praktik-praktik yang turun-temurun dilakukan, itu kan biasanya sebelum ada penjelasan secara ilmiah itu mereka melakukan untuk menjaga keseimbangan lah dengan alamnya. Mungkin kalau misalnya mungkin biar sustainable gitu ya, berkelanjutan biar gitu. misalnya tidak overfishing atau tidak deforestasi, itu diberi kayak hutan itu arwah leluhur dan lain-lain. Jadi ada keengganan atau segan lah gitu dengan misalnya mengambil lebih dari apa yang dibutuhkan. Betul. Jadi kita ngelihat sebenarnya koneksi itu tuh udah mulai hilang di yang modern gitu, yang kita yang udah mulai kayak terdigitalisasi lah gitu. Jadi sebenarnya pengen mengembalikan mungkin kan banyak juga akademisi yang udah bisa menjelaskan fenomena-fenomena atau kayak mitologi itu secara ilmiah gitu. Apa sih kenapa larangan-larangan ini tuh sebenarnya terjadi gitu. Mungkin ya penjelasan ilmiahnya karena pengen menjaga keseimbangan ekologi juga, karena kalau kita terlalu rakus gitu misalnya ya mungkin nanti yang generasi selanjutnya nggak bisa merasakan menikmati atau mungkin nanti kita juga betul gitu. Jadi sebenarnya kita pengen mengemas lagi budaya-budaya ini, dan sebenarnya kita tahu juga gitu banyak komunitas, banyak organisasi budaya di masing-masing wilayah itu yang punya apa ya bahasa Indonesia niat dan minat yang sama gitu ya, pemikiran yang terhadap sama isu ini gitu. Cuman mereka mungkin kalau bergerak sendiri-sendiri kita mikir agak susah perjuangannya. Gimana kalau kita secara kolektif gitu, kita bikin suatu event yang berkelanjutan. Jadi kita bisa jadi wadah. Kebetulan Kaimea punya tempat, Yayasan Masarang punya tempat.
gimana kalau kita jadi wadah untuk apa ya, jadi tempat di mana mereka yang punya etos tadi tapi tidak punya akses gitu, punya gagasan tapi tidak punya panggung gitu, kita kasih platform lah gitu lewat Lokata itu di budaya suatu pemikiran baru apa satu ilmu baru yang mereka bisa bisa pakai lah gitu di luar, atau bisa menginspirasi mereka, atau bisa 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 mendorong mereka juga untuk bergerak dari level individu gitu. Jadi itu sih paling, jadi concern terhadap itu, dan kebetulan punya tempat semua nyambung, jadi ya terbentuklah Lokatana. Luar biasa. Kenapa nggak jadi menteri aja sih kayaknya? Ide-ide ini tuh kayaknya kita butuhkan banget buat lingkungan begitu, Mas Reno. Soalnya seperti RRI Pro 4 Manado ya, kayak kita sendiri kan terkejut ya, tapi mudah-mudahan jadi menteri bener sih. Soalnya RRI Pro 4 juga hadir dengan konteks kebudayaan agar supaya kita juga bisa melestarikan budaya lokal lah minimal begitu ya. Tapi tanpa kalian juga yang tidak turun langsung ke lapangan juga dirasa percuma. Sama seperti yang kayak Mas Reno bilang ya, mungkin zaman sekarang karena semua apalagi generasi muda yang sudah mulai terdistract dengan teknologi, media sosial, so mereka juga sudah lupa dengan kayak bagaimana cara kita bertahan hidup di alam, minimal juga mengembalikan apa yang sudah alam berikan kepada kita gitu kan ya, atau melestarikan warisan leluhur begitu. Tapi nih dari sekian banyak kerjasama antara Mas Reno dengan Sanggar, Mas Serang, terus juga dengan Kaimea, udah pasti kan brainstorm ya, maksudnya berbagi, bertukar pikiran lah minimal. Kira-kira Mas Reno sendiri tahu nggak sih isu-isu lingkungan dan budaya yang terbesar gitu yang jadi fokus yang dihadapi di Sulawesi Utara sekarang ini apa sih kalau boleh tahu? Yang kayak ini udah urgent banget nih, udah harus. Kalau lingkungan ya, mungkin kalau lingkungan itu berdasarkan observasi sama beberapa kali juga ada brainstorm lah dari pihak Pemkot gitu kalau dalam konteks Tomohon, cuman mungkin applicable buat banyak kota ya. Oke. Itu pasti sampah kan gitu. Jadi emang isu sampah kalau tidak segera diatasi atau tidak segera raise awareness dari generasi yang paling kecil nanti, pasti akan jadi suatu masalah. Sebenarnya sudah jadi masalah yang besar, cuman karena tidak nampak, nggak tahu ya, kalau di kita sih nampak sehari-hari jelas gitu, ada sampah-sampah udah mulai berserakan, orang tuh buang sampah itu seakan-akan nggak ada buang sampah sembarangan seakan-akan tanpa konsekuensi gitu. Jadi Iya lagi. buat kita kemarin yang paling besar itu sebenarnya sampah. Yang kedua mungkin yang konteks juga spesifik Sulut sebenarnya itu pemburuan satwa liar gitu. Karena kan kita tahu mungkin banyak hewan-hewan yang ada di hutan itu yang sebenarnya juga emang punya fungsi dalam ekosistem. Betul. Itu diburu gitu. Mungkin atas dasar budaya, tapi kalau misalnya ada cerita gitu yang menarik mengenai kayak, mungkin kan kita nggak tahu juga kalau misalnya mereka tahu nggak sih sebenarnya kalau kelelawar itu punya fungsi yang besar gitu untuk polinasi buah misalnya. Jadi misalnya kita ngambil angle untuk bercerita di workshop gitu, misalnya nggak ada lagi
kelelawar di Sulut mungkin kita Betul. nggak ketemu durian gitu, karena durian itu bunganya yang polinasi tuh malam-malam sama kelelawar gitu. Jadi Kelelawar. mungkin mereka kayak, oh emang iya nyambung gitu. Jadi maksudnya rantainya tuh di connect lah, kenapa mereka harus misalnya Hmm, makan anjing, misalnya makan kelelawar gitu. betul. Mungkin bisa dirunut, bisa ada pihak yang punya kompetensi untuk, kan ada organisasi kita yang emang bergeraknya di bidang pelestarian satwa dan lain-lain, itu mungkin bisa cerita hal kayak gini. Jadi untuk Mm-mm. audiens baru tuh dapat gitu, karena kalau menurut saya tadi cerita yang saya barusan ngomong juga, banyak yang nggak tahu peran dari hewan-hewan tersebut di hutan dan mereka cuma ngeliat itu sebagai sumber makanan gitu. Betul, betul, Tapi kan betul. semakin banyaknya itu diambil mengganggu keseimbangan, ya Mm-mm. dampaknya nanti bisa itu ekstrim lah, tadi misalnya Mm-mm. benar-benar diburu sampai ke titik extinction gitu, ya udah berarti siap-siap nggak ada durian gitu. Tapi sebagai Iya lagi. penggemar durian saya agak kurang rela atau tidak melakukan apapun untuk Iya, itu. Jadi ya iya. ini maksudnya cerita-cerita yang bisa menarik. Mm-mm. Begitu juga sampah sebenarnya kan, kita percayalah kalau misalnya em, kita tuh bisa berubah kalau di environment yang tepat. Jadi kalau misalnya kita orang yang datang ke sini itu bisa nanti mendorong juga lingkungan sekitarnya untuk buang sampah pada tempatnya, Mm-mm. otomatis orang-orang yang tadinya buang sampah tidak pada tempatnya akan kebawa gitu. Begitu juga kalau misalnya nanti siapa tahu dengan adanya acara ini kita Mm-mm. bisa ada punya data yang cukup, kita bisa mendorong untuk adanya pengolahan sampah yang lebih terintegrasi juga. Mm-mm. Itu kan untuk kebaikan, maksudnya untuk sekeliling kita juga lah gitu. Iya, Kalau iya, misalnya sampah setuju. udah bisa dipilah, terus habis itu karena mungkin di lingkungan Kak juga kalau di jalan-jalan di got gitu banyak botol aqua plastik dan lain-lain gitu. Jadi kita tuh mikir jajanan-jajanan gitu yang mayoritas pasti anak-anak kecil. Jadi kita juga pengen ke sekolah-sekolah bikin lokakarya gitu-gitu, karena Mm-mm. isu sampah selain isu ini yang paling relevan sih kalau menurut kita di Sulut. Jadi sebenarnya event Oke. atau tingkah laku audiensnya yang datang tuh bisa kita coba arahkan agar mereka Mm-mm. tuh ngerti konsekuensi, atau setidaknya di dalam sini tuh mereka bisa bisa melakukan aktivitas-aktivitas tadi yang sesuai dengan yang kita mau, khususnya sampah sih. Jadi kita memang Mm-mm. naruh banyak banget tempat sampah nanti di sini, biar karena kita pengen ngasih tahu juga bahwa bersih tuh enak gitu sebenarnya, mata tuh juga ngelihatnya enak Jadi lebih gitu. enak, Dan iya. ya, jadi ya begitulah Kak. Jadi hal kecil. Mm-mm. Jadi sepertinya memang Lokatana benar-benar akan memfasilitasi semua generasi muda yang masih remaja sampai 40 tahun yang mau ikut datang juga di event ini sudah pasti diperbolehkan kan ya. Cuman gimana caranya kita Boleh. jadi Lokatana tuh kayak gimana caranya kita kembali ke Omong-omong apa-apa alam. boleh juga Kak. Omong-omong apa-apa boleh ya. Boleh. Yang mau kembali ke alam, belajar banyak hal dengan alam agar supaya kita bisa mencintai alam sekitar juga. Ini adalah salah satu event yang baik gitu. Mas Reno tadi juga sempat membahas kan kayak sampah itu adalah isu yang benar-benar kayak sampai hari ini tuh walaupun banyak apa ya aktivis yang sudah bergembar-gembor gitu khususnya aktivis lingkungan gitu soal sampah, tetap aja sekarang masih banyak orang yang kayak nggak peduli begitu. Tapi kita mau Betul. tanya dulu nih Mas Reno sebelum membahas soal kenapa kalian mengambil tema Roots and Rhythm, kita mau ke Tahuna dulu, mau bertanya. Nah kalau di Tahuna kira-kira ada nggak sih tamang-tamang yang ada di Tahuna yang juga sekarang sudah mulai bergerak gitu untuk membersihkan lingkungan sekitar, sampah-sampah, atau mungkin dari Tahuna sendiri bisa kasih tanggapan kira-kira di sana aktivis lingkungan apakah juga banyak atau mungkin terbiarkan sehingga sampah membludak di mana-mana? Silahkan Kak. Terima kasih Dewi. Ya, bisa didengar ini suara saya ini? Boleh, sangat merdu sampai di sini. Iya, baik Dewi. Kalau kita di Tahuna biasanya nih sudah ada salah satu owner ya. Ini salah satu owner yang punya mengumpulkan sampah bekas seperti Oke. plastik
agar bisa didaur ulang sehingga ini kalau kelihatannya banyak sampah-sampah ini sudah tidak sudah tidak berantakan lagi. Ini sudah banyak mungkin dari apa ya namanya sudah disosialisasikan kepada masyarakat sehingga membuang sampah itu seperti Mas Reno sampaikan tadi bahwa harus membuang sampah pada tempatnya sehingga sampai saat ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah banyak masyarakat yang mengikuti mungkin ada penyampaian dari pemerintah atau aktivis lingkungan yang mengatakan bahwa sampah itu bisa didaur kembali sehingga ada salah satu owner Pak Haji Fandi Malibu ya ini sudah banyak yang kenal sehingga beliau sudah mengumpulkan sampah-sampah bisa didaur kembali. Jadi Sehingga di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini sudah mulai banyak ini yang mencintai lingkungan karena luar biasa. biarpun bagaimana karena di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini jadi banjir ya. Jadi kita harus Iya tetap lagi. memperhatikan ya betul kondisi alam kita saat ini. Agak bikin takut Kang Kak di tahunnya boleh mau banjir. Aduh. Tapi Mas Reno siapa tahu nanti mungkin Lokatana bisa ghost to tahuna ya. Ah iya baik betul. Kita sebenarnya pengen sih Kak roadshow ke seluruh kota-kota di Sulut. Jadi ya tidak menutup Baik. kemungkinan. Tidak menutup Ya, Mas kemungkinan. Reno ke tahunnya. Sip. Nih Mas Reno kan ini membahas soal Lokatana yang juga mau melestarikan apa ya? Kekayaan budaya sekitar khususnya kebudayaan lokal yang ada di Sulawesi Utara juga begitu. Nih kita mau tanya-tanya si Lokatana ini kan ceritanya sebuah event yang berbeda ya. Kalau bisa dibilang jarang ada juga sebenarnya di Sulawesi Utara seperti ini gitu. Dan ini merupakan kegiatan yang seru sekali karena kalau misalnya Sobat Budaya mau lihat di Instagramnya Lokatana itu tuh sangat jelas mereka mau ngapain aja di sana. Kira-kira kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mengajak masyarakat sekitar, muda-mudi, oma-opa untuk sama-sama mengikuti Lokatana gitu ya, menjadi saksi untuk merayakan warisan leluhur atau juga sama-sama untuk mencintai lingkungan gitu. Kira-kira di apa ya sesi kedua ini atau juga di tahapan kedua dari Lokatana sendiri, kenapa kamu dan tim itu mengambil tema Roots and Rhythm, Mas? Bisa dijelasin gak sih? Bisa dong. Jadi kan yang pertama memang itu Fit to Flavor kita bertepatan sama hari Ituna Sedunia kalau nggak salah ya. Nah, untuk Roots and Rhythm ini harapannya sih bisa jadi IP atau produk yang bisa kita pakai terus gitu karena intinya Roots and Rhythm ini roots tuh ya mensimbolkan kayak akar kita lah sebagai manusia gitu, budayanya juga itu kan termasuk akar dan identitas dari kita lah gitu. Manusia yang menempati bumi inilah gitu. Jadi akar tersebut yang kita angkat karena itu tadi Kak udah mulai hilang, nggak peduli gitu. Padahal mereka punya nilai-nilai juga yang mulia lah gitu, nilai-nilai yang masih relevan untuk diimplementasikan atau diaplikasikan di dunia modern lah gitu. Atau bahkan pasti ada ajaran-ajaran yang tadi saya bilang gitu. Mungkin dulu kita nggak ngerti kenapa, cuman sudah ada penjelasan ilmiahnya kenapa itu harus dilakukan misalnya gitu. Jadi mengetahui roots-nya itu dulu tuh penting gitu sebelum kita bisa bergerak atau ngomongin hal yang lebih luas gitu. Karena kalau nggak tahu identitasnya apa, kenapa misalnya kayak Mapalus tuh apa sih gitu, atau kenapa tarian Mazani mengengket itu fungsinya apa gitu masing-masing, mitos-mitos itu tadi gitu yang bisa kita kembangkan juga gitu. Jadi kita menggandeng dan pasti ada di masing-masing kota, masing-masing tempat itu organisasi budaya atau adat yang emang mereka menghormati hal itu dan pengen itu lestari gitu atau terus-terusan bisa dipraktis gitu. Jadi untuk yang kali ini memang kita belum ada pengemasan yang lebih modern, cuman banyak kita gandeng untuk menceritakan juga gitu budaya-budaya. Misalnya kita ada di Woloan gitu, bahkan konon Woloan tuh memang punya culture-nya sendiri dan punya ya distinct lah, berbeda dibanding wilayah Tomohon yang lain gitu. Jadi ada organisasinya sendiri bahkan. Jadi kita mau ngangkat hal-hal itu di budayanya dan di adat. Nah, untuk rhythm-nya itu yang tadi saya bilang yang sebenarnya mengemasnya yang lebih modern gitu. Lebih Kita masih fresh bisa lah ya. senang-senang juga, bisa menghormati budaya yang
mungkin kalau identiknya dengan tradisional atau kurang menarik, tidak bisa dikemas dengan kreatif gitu ya, kita pengen mematahkan bahwa sebenarnya bisa gitu, kita bisa maju gitu dengan tetap membawa identitas budaya yang melekat gitu dengan akar Betul. kita gitu. Jadi rhythm itu lebih kayak gimana sebenarnya masyarakat dulu pun bisa kok, itu kan kayak seni mereka kan seperti itu gitu. Jadi diterjemahkan jadi seni mereka dari tarian, nyanyian dan lain-lain gitu. Siapa tahu nanti di era modern ini kita bisa bikin suatu budaya baru yang harmoni dengan alam, dalam arti kayak mengerti gitu, dan bisa kita terjemahkan dalam musik, dalam puisi, dalam teater, dalam banyak hal lah gitu yang berkaitan dengan seni, karena kita Betul. mikir juga mungkin lewat seni itu Pesannya bisa atau nyampe ke individu juga kali ya Mas ya. betul, mungkin lewat seni itu pesan-pesan ini bisa lebih nyampe gitu, seperti leluhur dulu menyampaikannya lewat tarian, lewat nyanyian dan lain-lain lah gitu. Ih seru banget. Jadi mungkin Sobat Budaya bisa membayangkan Kang, torang ada di satu acara di sebuah venue di mana torang nanti bisa menikmati pertunjukan musik-musik kontemporer, bisa lihat juga teman-teman yang akan berpuisi. Mungkin nanti juga tadi kita juga sempat lihat nih Mas Reno di Instagramnya Lokatana ada performance juga dari Ma Engket, kalau nggak salah Mas Samper juga ya. Mazani. Mazani. Terus juga di mana nanti enggak cuma melihat pertunjukan, tapi orang bisa jalan-jalan untuk pergi ke satu lokasi Yes, untuk belajar, explore tempat kita lah. explore tempat gitu. Dan sekaligus beramal juga di sana ya. Jadi benar-benar belajar banyak hal. Iya dong. Karena bisa dibilang untuk mengikuti event ini sebenarnya tadi kalau kita pelajari berbayar, tapi ini salah satu hal yang menurut saya tuh tidak sangat-sangat merugikan siapapun yang akan datang begitu ya. Tapi nanti kan kita bahas dong itu ya Mas Reno ya. Karena orang mau ke Gorontalo dulu, jauh-jauh kita ke Gorontalo mau bertanya dulu ke Kak Imran yang standby di belakang perangkat siar. Halo Kak Imran, apa kabar? Halo, Wi. Kak Imran, apa yang mau ditanyakan dulu ke Mas Reno untuk event Lokatana ini yang tadi torong so bahas untuk melestarikan budaya lokal dan juga melestarikan lingkungan sekitar. Ini DWP orang ini mana nih sebenarnya? Yang mana ya? Soalnya di sini cuma gambar. Atau Bung Aulia melihat ini wajahnya Dewi, soalnya dari tadi ini dia lihat tidak ada. Oke, terima kasih Wi. Mungkin ke Mas Aulia, ini Mas atau Nyong ini mau bercerita dalam bahasa Bebas ya, mana? Mas. Bahasa Manado atau Boleh, Pak. bahasa Baku? Kita mencoba mengerti semaksimal mungkin. Karena kan ini acara Magota Bacerita, berarti tolong bacerita. Bacerita. Tolong Cerita, bacerita, Mas Aldi. Ini menarik. Tapi mungkin yang bisa saya tanyakan ketika ada event seperti ini untuk masuk ke daerah Sulawesi Utara, boleh nggak saya tanyakan kira-kira musik genre apa yang harus ditampilkan di Manado? Karena Manado ini yang lagi booming sekarang kan musik DJ. Oh, disco tanah, begitu Kang. Memasukkan unsur budaya ke unsur budayanya. Oke. Nah, ini DP genre apa? Dan mungkin bisa saran coba teman-teman dari Lokatana ini organisasi ya ini Lokatana. Bukan Pak, ini semacam intellectual propertinya dari Yayasan Masarang sama Kainea. Oh yayasan. Iya, yayasan kolaborasi. Yes. Bisa bekerja sama dengan teman-teman yang di Manado kan paling banyak ada anak-anak Mapala, kemudian juga sudah ya. Sudah. Oh mantap kalau gitu. Berarti kurang mau jawab itu genre musik apa yang paling bagus ini? Yang mungkin Kalau kalian untuk pilih ini. dan kalian hadirkan di Roots and Rhythm gitu Mas. Ya, kalau dari kita ya, sebenarnya kalau kita bisa kurasi sih, dan emang kita kurasi sih musiknya gitu, emang nyari yang cocok dengan ambience dari amphitheater itu sendiri. Walaupun sebenarnya kita mencoba inklusif ke semua genre musik lah gitu, karena itu kan
tetap ada penikmatnya masing-masing. Cuman kita juga pengen memperkenalkan genre-genre. Mungkin kan yang kemarin tuh ada ajakan juga untuk bikin format baru seperti jazz gunung gitu di Sulawesi Utara. Kebetulan kita ada amphitheater gitu. Cuman mungkin perlu effort atau usaha ekstra lah untuk memperkenalkan karena kan belum familiar betul mungkin jazz gitu di Sulut gitu. Penikmatnya juga mungkin masih sedikit. Jadi genre-genre yang kita pilih paling pop, folk, mungkin juga rock, terus juga punk juga sebenarnya kita nggak masalah sih karena banyak yang punya pesan sosial dan lingkungan juga biasanya Iya, anak-anak punk. setuju. Jadi Jadi sebenarnya kita mencoba inklusif. Kalau perihal disko tanah, isu saya sih sebenarnya cuma satu. apa nih? Oh, Kadang-kadang terlalu apa ya? eksplisit juga sebenarnya ya. Iya, begitu terlalu agak gimana lah gitu, masih belum fit mungkin. Oke. Jadi Kalau genre tradisionalnya dari Sange Mas Amper, 4 wire itu kayaknya keren. Mas. mungkin kalau boleh jujur Pak, saya belum pernah dengar itu apa. Cuman kalau misalnya bisa kita pengen memfasilitasi sebanyak mungkin musik-musik tradisional sih. Kita kan ada Kolintang besok juga gitu. Tadi mau musik bambu, cuman belum dapat. Mungkin naik lain kesempatan. Mungkin nanti Lokatana Goes to Gorontalo dihadirkan lah Kak ya. Kak Iman. Gambus di sini, gambus di sini. Oh, gambus, Di sini untuk oke. gambus. Gamus namanya Kak. Oke, Nah, di sini. sip. Apa Sip. tuh Kak? Gamus. Musik gambus. Nanti Gambus. Ya. nanti kasih tahu itu Siap. Mas Gambus Amper bagaimana? dengan Siap. 4 wire. Makasih ya untuk RRI Pro 4 Tahuna dan juga Talaut plus Gorontalo ya. Jadi mungkin tujuan utama Lokatana kenapa menghadirkan genre musik itu lebih kepada agar supaya minat generasi muda ini ya mungkin bisa ditarik lewat sajian genre-genre tersebut gitu ya, biar sekaligus kayak ya aware juga dengan apa yang akan disajikan oleh Lokatana nanti. Nah, sebelum orang mau spill kira-kira pelaku seni siapa sajakah atau mungkin juga teman-teman siapa sajakah yang nanti akan hadir dalam Lokatana Roots and Rhythm akan kita bahas di sesi berikutnya karena orang mau break minum air putih dulu ya. Masih tetap di Magota Bercerita dan kita akan kembali lagi. Pro 4, Suara Budaya Nusantara. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
Masih di RRI Pro 4, Magota Bercerita live dari RRI Manado, Gorontalo, Talaut, dan juga Tahuna beserta Tomohon ya. Di siang hari ini masih bersama Mas Reno juga ngobrolin soal Lokatana Roots and Rhythm, sebuah event yang akan mendekatkan kamu dengan alam. Yang kemarin juga pas Dewi coba lihat-lihat akunnya Lokatana, Dewi tuh sempat tersentuh dengan satu tulisan, yaitu satu denyut bersama alam. Itu tuh langsung dek banget gitu, langsung kena banget gitu, kayak kok segini kenanya gitu ya. Dan akhirnya coba melihat-lihat lagi semua fit-fit dari Lokatana, dan semerinding itu soalnya kayak persiapannya sudah pasti sangat-sangat matang, ide-idenya luar biasa sekali, karena dimana kita bisa kumpul di satu venue sekali lagi untuk melihat sebuah pertunjukan, terus juga menikmati banyak sekali zona-zona aktivitas di sana gitu ya. Jadi tidak perlu berlama-lama, bagaimana caranya kita bisa menikmati semuanya langsung akan di-spill sama Mas Reno. Mas Reno, kalian nyiapin apa aja? Dan kira-kira diadakan di mana, kapan gitu pelaksanaannya? Pelaksanaannya sebenarnya besok. Besok banget ya. Besok banget 20 Juni 2025. Open gate jam berapa sih, Mas? Kita open dari jam 12. Siang ya? Kita open dari jam 12, cuman kita expect misalnya mundur lah, pastikan hari karena kerja besok ya, masih Pak. hari kerja, betul. Jadi ya kita expect mundur, kita juga udah inform ke masing-masing talent sama community partner, tapi ya kita sendiri kalau mau datang udah ada gitu dari jam 12. Oke. Karena kita areanya lumayan besar, Iya jadi ada lagi. waktu untuk explore amphitheater kita, ada waktu untuk explore ya view-nya juga mau santai-santai di sini. Kita ada perpustakaan gitu, jadi bisa datang duluan gitu. Oke, kan kalau Dewi lihat di Lokatana tuh ada maps-nya ya, dari Amphitheater Woloan ya. betul. Itu bisa turun ke bawah. Itu tuh kita harus mulai dari mana dulu? Nah, jadwalnya seperti apa, timeline-nya seperti apa nih kita yang hadir di sana nantinya? Jadi untuk rundown dari jam 12 sampai jam 4 itu kita jadi ada sebenarnya ada 3 stage. Oke. Kita ngomongnya Loka Kanyang itu yang isinya vendor-vendor makanan lah, tenan-tenan makanan. Kita juga sebenarnya kemarin mencoba memilih sebisa mungkin untuk makanan-makanan yang bisa jadi dari UMKM yang emang kita anggap makanannya enak nih gitu untuk dijual gitu. Jadi ada beberapa UMKM lokal. Kita juga ada Kaimenya, besok akan ada smoke chicken and beef kalau nggak salah besok sendiri. Jadi area Loka Kanyang ini udah buka dari jam 12. Emang kalau mau makan dan lain-lain, kopi juga ada. Sembari menikmati penampilan dari Permavista Kolintang lah gitu. Jadi sembari menikmati dan mengeksplor area kita, itu udah ada suguhan yang pertama sambil makan dan lihat-lihat. Rencananya open gate untuk yang di Loka Pande ini, library kita. Pandenya udah kita ini fasih mulai ya. ada. Lokat Lumayan, Pandenya so Manado lumayan lah. Lanjut, Loka Pande ada apa nih? Kita ngapain di Loka Pande nih, Mas Reno? Di Loka Pande ini nanti kita ada kerjasama sama beberapa organisasi sama komunitas juga. Satu ada yang akan mengajari bahasa isyarat gitu untuk teman-teman disable gitu. Jadi bisa belajar juga. Mereka juga pengen, rencananya kita kasih kesempatan untuk nge-translate gitu untuk pengunjung yang mungkin kedepannya kan bisa jadi inklusif gitu untuk semua. Jadi dan ngasih kesempatan untuk belajar lah bahasa isyarat, sign language gitu. Lalu ada bahasa Mandarin dari Hive Edu, itu juga mereka akan ngasih tahu, karena mungkin kita mikir kenapa, karena dengan semakin dikdayanya Cina mungkin akan berguna lah gitu nanti untuk bisa mengetahui sedikit mengenai bahasa Cina gitu, bahasa Mandarin sorry. Jadi akan ada 2 workshop bahasa itu, bahasa isyarat sama bahasa Mandarin. Lalu Halo, Mas Reno. Nusantara itu juga akan ada materi mengenai sejarah dan sejarah adat dan budaya di Woloan dan Tomohon kalau nggak salah besok itu. Jadi ada 5 communities sama organisasi yang akan menampilkan workshop mereka
sama ngajarin kita mengenai tadi bahasa itu dari jam 3 sampai jam setengah 5 mungkin. Jadi kalau misalnya mau masuk ya tinggal masuk ikut join gitu. Misalnya dirasa kayak kurang cocok bisa ke tempat-tempat lain, karena di sepanjang event ini kita juga ada nanti pameran-pameran atau community partner yang lain yang juga punya sesuatu yang mereka bisa tampilkan tapi tidak lewat workshop tapi lewat karya gitu. Misalnya ada besok tadi juga ada dari kaum muda pecinta alam itu di Tunas Hijau, itu mereka akan ada lukisan dari sampah gitu. Jadi dia mengkaryakan sampah jadi sebuah lukisan lah gitu. Keren Ada banget beberapa sih. hasil dari sampah gitu. Iya, jadi dari sampah jadi pesan lah gitu dari mereka, bisa jadi sesuatu. Terus di situ juga ada Makakaniga Project untuk ngasih tahu kenapa Yaki itu penting juga untuk ekosistem bersama dengan Tasikoki, ya betul. Terus bisa ke ada pondok yang emang itu sebenarnya masih bagian dari Masarang juga. Namanya The Most Sustainable, itu produsen gula aren yang menggunakan panas bumi, itu ada di Lahendong, di Lelem, Tondango, di Tomohon juga. Jadi pabrik gula aren, tapi yang membedakan itu dia pakai tenaga geotermal, bekerja sama dengan Pertamina Geothermal Energy. Jadi besok itu mereka akan masak di sini, mungkin bikin gula cetak, bikin lollipop, mungkin juga nanti ada pengenalan mengenai aren, karena aren itu juga secara kultural, secara budaya juga lumayan dekat dengan masyarakat Sulawesi Utara. Jadi ada beberapa booth itu tadi yang sembari menunggu main stage atau Lokanada, amfiteater kita dibuka jam 4, itu bisa dieksplor oleh masing-masing pengunjung. Jadi, saya mau yang lihat yang gula gitu, bikin gula, boleh. Saya mau belajar bahasa, boleh. Jadi bebas kita ngapain aja ya mencoba sebenarnya formatnya ya. fluid lah gitu. Iya, betul. Nah, kalau line Kita up-nya ngelihat mana-mana yang cocok aja. Oke. Kalau line up-nya nanti Mas ada siapa aja, mungkin bisa di-spill? Untuk line up-nya kita itu jadi ada penampilan pementasan monolog puisi ya, monolog monolog teater dari laboratorium aktor. Itu pementasannya namanya Kaos Kaki Bolong judulnya. Terus ada yang di Lokanada itu habis laboratorium ada Marine Show. Dia genrenya itu seperti surf rock lah bahasanya, atau dia dari Manado, psychedelic garage gitu juga. Lalu ada Bendy Bendar, itu juga dari Manado, anak-anak teater bikin band. Genrenya itu rock pop lah mungkin. Nah, baru penutupnya itu bintang tamunya sebenarnya itu yang Braga. Mungkin untuk beberapa anak muda di Sulawesi Utara namanya udah lumayan familiar dan besar gitu, Braga Mongondo. Jadi penutupnya dari puncak acara kita ya mereka gitu. Ini nih yang seru, Kebetulan ada Braga di Tomohon. Kebetulan pas Janda mau live di RRI Manado, Mas nanti nanti mungkin di sesi ketiga aja kali ya. Amin. Lanjut. Lanjut silakan Mas, ada siapa lagi kira-kira? Atau mungkin sudah itu aja. Terakhir. Oke. Braga, iya, Nah, penutupnya. ini kita mau tanya syarat dan ketentuan nih ya. Jangan sampai ada yang salah mungkin yang sudah lihat Instagramnya Lokatana. Ini 50.000 untuk akses masuk diperuntukkan buat apa nih Kak? Gitu. Biar kita sama-sama aman nantinya kan. Silakan Kak Reno bisa dijelasin. Tapi menurut aku ini seru banget gitu. Idenya tuh luar biasa keren. Jadi sebenarnya kita tuh bukan harga tiket masuk ya, lebih kayak nanti itu tuh bentuk donasi ke komunitas atau organisasi yang kita udah sepakat. Nanti kalau misalnya ada hasil dari acara ini akan kita salurkan untuk membuat sesuatu yang lebih bermakna untuk masing-masing organisasi atau komunitas gitu. Jadi ini bentuk donasi dari teman-teman yang hadir, dari audiens yang hadir itu untuk komunitas atau organisasi tersebut gitu. Nanti mungkin penggunaannya untuk apa dan lain-lain, pasti kita untuk mengedepankan transparansi bisa kita share di Instagram lah nanti. Intinya kayak kemarin kita jadinya kerjasama dengan ini atau itu gitu. Jadi itu lebih ke donasi untuk jadi
dengan hadir aja di situ mereka udah melakukan sesuatu untuk orang lain lah, udah berdampak Betul. lah gitu harapannya. Jadi dengan kehadiran mereka datang ke acara tersebut udah cukup membantu. Nah, sisa duitnya itu 25.000 sisanya sebenarnya itu dikembalikan ke mereka dalam bentuk mata uang kita sendiri in Oke. event currency kita yang kita bikin namanya doi bulu. Jadi Jadi kita jajan-jajan em, pakai doi bulu di sana gitu ya. kita jajan-jajan pakai doi bulu gitu. Oke. Jadi mereka konversi duit bayar di depan QRIS atau cash, nanti kita konversi jadi doi bulu yang baru dipakai di dalam gitu untuk berbagai macam jajanan atau aktivitas misalnya nanti gitu. Seru banget kan? Kapan lagi nih kita bisa mengikuti event yang semenarik ini gitu. Nih yang sebelum kita closing kita mau tanya dulu RRI Talaut mau tanya apa kira-kira ke Mas Reno dan Lokatana untuk event yang sangat-sangat mendukung kita juga RRI Pro 4 untuk mengembangkan budaya lokal. Silakan Putri. Ya, terima kasih Dewi atas kesempatan. Mm-mm. Untuk Mas Reno tadi saya sudah menyimak dan ini memang menguntungkan sekali maksudnya, khususnya untuk masyarakat yang ada di dekat-dekat Jos itu Kang, yang seputaran lokasi akan mau di backing to event. Kalau terang so mungkin di tahun di Talaut di Gorontalo, DP jarak jauh, martu yang masyarakat yang di seputaran situ. Apalagi yang suka bauni dracin itu kesempatan yang bagus formu iko apa yang tadi bahasa Mandarin. Iya. Dan yang menjadi pertanyaan dracin. Dan yang menjadi pertanyaan kami di sini, apa ada peran pemerintah dalam penyelenggaraan event ini? Cuma itu. Silakan Mas Reno. Dari sisi promosi memang kita sangat dibantu sama mereka juga sih Kak. Jadi karena kan kita juga aware dan kita juga let them know juga bahwa dengan kita saling kolaborasi, dengan kita bisa saling bersinergi gitu, harapannya pariwisata di sini juga bisa naik lah gitu. Karena kita pengen jadi wadah itu tadi yang saya bilang di awal. Jadi harapannya mereka ada rasa memiliki juga dan partisipasinya untuk membangun turisme Sulut juga gitu. Jadi misalnya ada hambatan kita di material promosi gitu, kayak kemarin kita diizinkan untuk pakai Videotron di Kota Tomohon untuk promosi acaranya. Media-media yang terafiliasi dengan mereka juga bisa dibantu gitu. Jadi udah di up. Jadi mungkin dari sisi promosi sih, karena kita melihatnya juga kalau memungkinkan dalam jangka panjang juga kita pengen ada kolaborasi lah sama pemerintah setempat gitu. Jadi bisa diarahkan sebagai salah satu tourist destination juga gitu untuk tamu-tamu yang datang ke Sulut. Karena kalau misalnya sekarang kan bingungnya kayak waktu pertama kali saya datang ke Sulut tuh bingung gitu mau kemana ya gitu, udah sampai Tomohon juga bingung gitu, nggak tahu mau ngapain sejujurnya. Jadi kalau misalnya kita bisa jadi suatu acara yang reguler mungkin atau mungkin nggak roots and rhythmnya yang reguler tapi kita bisa nge-host sesuatu yang reguler, harapannya kan bisa jadi penggerak ekonomi juga gitu. Kalau misalnya kayak di Bali paling dekat itu kita lihat ya tari kecak yang awalnya cuman koreografi biasa berubah jadi suatu pementasan kebudayaan yang mendunia gitu. Nggak menutup kemungkinan kita juga boleh dong melakukan itu di sini gitu dengan sesuatu yang kontemporer, yang modern, bisa jadi mendorong pariwisata di kota ini juga atau provinsi ini juga gitu sih. Jadi kalau menjawab dukungannya ada sih pasti. Keren banget. Kita lanjut ya pertanyaan berikutnya dari RRI Tahuna, tetangga dari Talaut dulu. Kira-kira ada pertanyaan apa ini dari RRI Tahuna buat Mas Reno? Tapi tadi itu bagus sih Mas Reno, maksudnya kayak ya kenapa enggak gitu. Soalnya jauh-jauh ke Bali buat nonton tari kecak itu adalah sebuah hal yang menarik gitu. Kapan lagi kalau misalkan soalnya kesini? dari POV ini Kak, maaf aku potong, tapi dari
point of view orang luar gitu, tiket ke Sulut tuh lumayan. Kalau kita nggak Iya, ngasih say. mereka sesuatu yang layak Layak, gitu kan, betul. jadi makin berkurang insentifnya untuk ke Sulut gitu. Kita doakan mudah-mudahan terrealisasi ya. Kita ke Amin. Tahuna karena sepertinya pertanyaan besar ini yang akan Ibu Haja tanyakan. Lanjut. Mau tanya bagaimana ini? Reno bilang, aduh biaya mau ke Manado juga sudah besar, apalagi mau ke Tahuna ini. Wah, aduh, itu sudah. Oke, baik. Sebenarnya sih tidak ada yang mau ditanya. Sudah sangat menarik ya apa yang sudah disampaikan Mas Reno tadi, seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan besok. Ini cuma mau tanya, nanti kalau ada waktu bisa ke Tahuna ya, biar kita bisa melihat langsung seperti apa sih Lokatana itu. Karena cuma dibikin di Sulawesi Utara ya, jadi cuma masyarakat Sulawesi Utara khususnya yang ada di Tomohon yang bisa lihat. Tetapi saat ini juga yang mendengar di Kabupaten Kepulauan Sangihe pasti bertanya-tanya apa sih, seperti apa juga ya kegiatan Lokatana ini. Nanti kalau punya waktu insya Allah perpanjang ya. Kalau punya rezeki nanti bisa datang ke Tahuna. Biar kita bisa melihat langsung seperti apa ya kegiatan Betul. tersebut. Mungkin yang untuk saat dilaksanakan. ini kalau misalkan nanti yang teman-teman dari Tahuna penasaran bisa Ya. cek-cek Instagramnya Lokatana Oke, apa? Jokang. Lokatana. Nanti Oke, siap. nanti Mas Di-follow Reno. ya. Oke. Oke, nanti di follow. Sip. Nanti Baik. Mas Terima Reno kasih. akan jelaskan spill-spill di mana Oke. nih. Baik. Lanjut ke Baik, RRI Gorontalo yang terakhir, pertanyaan singkat ya Bapak. Kalau dari Gorontalo terakhir apa yang mau ditanyakan ke Mas Reno untuk Lokatana kali ini? Apa ya, Mas Reno? Mungkin satu saja, spill saja puisi tentang kegiatan ini. Sedikit saja dari Lokatana. Atau mungkin siapa yang Puisi, bawain? Pokoknya yang Pementasnya mungkin siapa? aja yang akan ditampilkan karena Puisi tidak ada spesifik. karena tidak ada live tapi tentang untuk lingkungan. Iya, mungkin yang Sampah dibawakan atau apa. mungkin dibawakan soal lingkungan, tapi di sini yang nanti akan membawakan teman-teman dari Kalau untuk puisi itu namanya Sanggar Kanaramen Nah, karena dari BPAN tadi, Pemuda Adat Nusantara. Oh. Mereka ngambil nama mereka sendiri itu bahasa Tombulu sih kalau nggak salah, artinya kenyamanan. Jadi mereka yang akan perform untuk membawakan puisi mengenai legenda apa Keke Ambi, saya lupa lagi Pak namanya, Keke Ambilingan kalau nggak salah. Ya, jadi mengenai legenda itu nanti itu sebenarnya ditulis sama orang misionaris Belanda. Mereka akan menampilkan puisi tersebut gitu di deklamasi puisi by Sanggar Kanaramen. Kalau kita ingin menonton kegiatan ini di digital, ada nggak di live streamingnya? Nggak ada ya? Harus datang bayar. Ada sih Pak. belum ada kayaknya. Iya, bayar juga donasi. Makanya mungkin nanti Oke. Kak Imran bisa follow akun Instagramnya Lokatana untuk lihat-lihat Oke. sedikit cuplikan-cuplikannya ya. Sip. Oke deh, terima kasih buat RRI Gorontalo, RRI Tahuna dan juga Talaut dan semua sobat budaya yang sementara mendengarkan di Magota Bacerita. Nih, yang terakhir karena waktu kita tinggal 5 menit aja, Mas Reno ajak semua sobat budaya Formo Iko datang langsung pergi di Lokatana di Amphitheater Tomohon. Cus. Aduh, kalau harus pakai bahasa lokal, saya Iya, agak bahasa gagap sih, ya. Indonesia nggak apa-apa. Kita mudeng lah, Mas. Oke, untuk semua pendengar, mungkin kita bisa apa ya bahasanya untuk ya seperti yang tadi Kak bilang lah, itu sebenarnya jadi tagline kita untuk Satu Denyut Bersama Alam lah. Jadi kita dekat banget sama Gunung Lokon, di depan Gunung Lokon gitu. Kita juga menyediakan area piknik di mana ya bisa grounding lah, menyentuh bumi lah gitu. Jadi dekat sekali dengan alam, dengan kehidupan sehari-hari lah, dengan yang mau kita dorong gitu. Datang ke Tomohon 20 Juni besok jam 12 kita udah mulai open gate. Akan ada beberapa penampilan dari komunitas, dari band-band juga, akan ada puisi, akan ada tarian juga. Jadi mungkin bisa memberikan sedikit hiburan untuk teman-teman yang ada di Tomohon, Manado dan sekitarnya.
Dan semoga partisipasi dari teman-teman juga nanti akan mendorong kita untuk membuat Lokatana edisi selanjutnya di kota-kota yang lain. Amin. Kita doakan ya. Oke. Mungkin bisa dipikirkan mau ke Talau, Tahuna atau Gorontalo dulu ini. Setelah ini. Tapi kita semua berharap ya Kak ya. Kita lihat besok. Amin. Semoga Lokatana sukses dan ikut bisa melestarikan budaya lokal. Oke Gorontalo deh. bang, paling Gorontalo. bagus. Karena di sini ada yang viral grup Tanggida Group. Nah, harus Grup segera yang browsing. mencintai lingkungan, itu mereka Oke. sangat viral saat ini. Tanggida Group. Tanggida Group, dicek Oke. lagi viral mereka dengan lingkungan. Oke deh, terima kasih sebelumnya ya buat semuanya yang sudah sama-sama bergabung di Magota Bercerita. Buat Mas Reno terima kasih banyak. Terima Semoga kasih semua. semoga kita bisa ketemu ya Mas ya di sana ya. Amin. Amin. Makasih sekali lagi Ditunggu untuk kehadirannya. siap. Makasih sekali lagi untuk RRI Gorontalo, Talau Tahuna dan semua pendengar juga yang sebentar mendengarkan sobat budaya yang ada di RRI Manado juga pastinya ya. Kalau gitu saya Dewi Parwati pamit undur diri mewakili teman-teman dan kerabat kerja dan semoga orang boleh baku dapat ulang di edisi Magota Bercerita berikutnya. Dadah, selamat siang. Yang Ya, selamat siang. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.